aja bagaimana kegiatan operasionalnya bisa bertahan sampai sekarang. Halo guys, sekarang kita udah bareng Kak Faisal, owner dari Japri Cafe, dan langsung aja kita akan nanya ke Kak Faisal. Jadi Kak, yang kita ingin tanyain itu motivasi kakak itu buat bangun Japri Cafe itu apa gitu? Motivasinya kalau dulu ya, ini kan dari 2016. Jadi kalau motivasi saya sih dulu sebenarnya pengen bikin warkop, warkop biasa, warkop minuman saset, makanan Indomie segala macam. Yang Cuman simpel-simpel gitu lah ya. simpel-simpel. Cuman akhirnya ada salah satu teman dari Gayo, dia memang udah belajar, udah bisa udah ngerti kopi. Dan kebetulan waktu itu lagi booming kalau kalian tahu filosofi kopi. Iya, Ya, filosofi kopi. Nah dari situ jadi akhirnya udah sekalian aja kita Betul. bikin. Kita bikin aja. Ya udah kalau gitu biar apa istilahnya, karena kan waktu boomingnya itu coffee shop rata-rata masih harganya lumayan. Range Harganya masih lumayan. Apalagi kan kalau ke Korea itu di filosofi kopi, tanah merah, dan segala macamnya yang sampai sekarang masih eksis, itu memang harganya kan lumayan. Nah kita di situ mencetus bahwa untuk nikmatin kopi nggak harus harga segitu harganya. Berarti dari awal mulai langsung ke yang racikan-racikan gitu. Ya, awal mulai langsung kita racikan. Jadi kita belajar langsung dari YouTube. Yang orang itu. Hmm, Oh, tapi dibantu sama yang tadi udah punya toko siapa tadi kata? iya, dia pernah kerja sambilan di Gayo, namanya Adin. Dia pernah kerja sambilan di Gayo, dia ngebantuin di sana. Cuman memang masih baru juga, belum terlalu bisa. Jadi kita semua Berarti otodidak. Kalau menu best seller yang ada di Japri Cafe ini apa Kak? Kalau Dari dulu sampai sekarang ya kali. dari dulu sampai sekarang, kalau dari dulu sampai sekarang sih di es kopi sih ya, di es kopinya sama yang nggak berubah ya Oreo blend sih dia. Oreo blend. Jadi dari awal memang kita pakainya Oreo, maksudnya tidak mau menurunkan kualitas produk, jadi kita pakai Oreo. Kayak milkshake itu, milkshake Oreo. Blend dan kalau misalnya kan metode cuma shake, jadi esnya hancur. Kalau itu? Ini kan hancur esnya hancur, terus kita pakai es krim. Oh, Nambah es krim lagi. berarti kalau kopi apa tadi yang satu lagi? Es kopi itu originnya Japri gitu. Ya, Originalnya. originalnya Japri, kopi kota. Sama kalau baru dihitung dari tahun 2019 kita sih ada namanya Japri Now menu, cuman itu dari americano cuman pakai gula aren. Dari itu dulu deh, yang awal mulanya tuh berapa orang tuh Kak yang bisa sampai ngecetutin bikin usaha gitu? Dari awal kalau dari Lengkapnya gitu. lengkapnya itu kita 4 orang. 4 orang kita sama-sama anak fisik UMJ. Fisik UMJ semua 4-4-nya. Satu angkat, yang bertiga satu angkatan, yang satu lagi di bawah. Satu cewek 3 cowok waktu itu. Oh, ada Ada ceweknya satu buat megang uang. Iya. Karena kita takut uangnya kemana-mana kan, jadi biar cewek aja yang megang nih. Namun seiring berjalannya waktu, 2 orang itu akhirnya keluar dari Japri. Setelah berapa lama operasional? 3 tahun. Oh, berarti udah cukup lama Cukup ya? lama. 3 tahun berjalan, dua-duanya keluar, tapi Barengan. nggak berbarengan, bergantian. Jadi yang cewek dulu, baru yang satu lagi keluar, tapi tidak memutus silaturahim. Jadi memang bukan karena perdebatan tentang keuangan atau segala macam, memang Berarti alasannya yang emang make sudah sense. ya make sense bahwa ya udah kebutuhan masing-masing ya. Yang mereka keluar, jadi tinggal saya berdua ini nyari lagi investor. partner. Iya, lebih ke investor Langsung tadinya. investor ya? Karena memang saat itu kan agak turun terus penjualan. Karena itu masih di Kampung Gunung posisinya. Ya kita 4 kali pindah. Kampung Gunung Kampung sempat Gunung sempat. udah Jadi, ruko gitu tempat. Dia bekas warnet. Jadi dia bekas warnet. Jadi pertama kita di depan Setia Ade, di pinggiran Indomaret. Itu berapa lama kan di situ? Di situ 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Langsung ke Kampung Gunung itu 2 tahun di sana. 2 tahun di sana. Kontrakan dinaikin, kita bingung ya udah kita kira lepas, jadi investor lagi. Kita dapatlah 2 lagi dari senior juga di UMJ. Oh, dapat investor. Ya selang 3 bulan lah, 2 bulan apa 3 bulan gitu baru. Berarti pas 3 bulan itu off. 3 bulan itu off. Off. 3 Di bulan Kampung itu off. Gunung langsung ke sini. Langsung enggak, ada lagi satu lagi di Muri Salim. Di
di mana kak? Kalau boleh Masjid tahu. Salim itu di ujung jalan sini kan ada pertigaan. Oh masih dekat. Masih dekat, nah itu masuk ke kanan. Nah di sana ngebangun dari nol, benar-benar tanah kosong. Dibangun jadi fondasi gitu kan kak? Dari fondasi bawah semuanya dari nol. Kalau di sana. Nah di sana itu ada masalah tanah, jadi ya segala macam akhirnya harus pindah. Kirain lagi. Pindah lain lagi. Tapi masih tetap apa sih anggotanya yang berempat itu? Masih. Itu dari 2019. Sampai akhirnya ke sini. Apanya? Sampai akhirnya ke sini. Sampai akhirnya ke sini. Berarti ke sini dari tahun Sini tahun habis Covid 2021. 2021 ya? Nah, lagi udah baru mau longgar Covidnya. Ini lumayan dirombak gak sih kak? Atau emang udah ada yang kayak gini? Kalau ini dipasang ulang, apa masa baru? Baru ya? Baru kayak ini tuh tadinya emang kamar-kamar, jadi Oh, kamar dihancurin. ini tuh? Nah, ini ada Rumah. kamar-kamar. Kirain langsung Ini rumah. ruangan. Ini rumah. Jadi salah satu abang itu emang rumahnya di sini dan ini kamar-kamarnya ini. Jadi ini halaman belakang, depannya di Komplek UIN. Rombak, pasang-pasang lagi yang lain. Udah jadi begini. Ini juga bertahap. Rombak juga modal dari emang niat buat coffee shop gitu. Dirombak. Jadi dari awalnya kamar-kamar, terus dirombak buat coffee shop gitu. Betul. Terus kalau menurut kakak, kakak bangun usaha Japri Cafe ini ada keunikannya nggak? Gitu. Biar menarik pelanggan gitu. Ya dari delapan ya, kalau ditanya keunikan sih kita masih sepakat gitu kalau memang keunikan kita tuh dari gerobak pertama, karena kita masih pakai gerobak bukan meja, bukan meja bar. Masih petani ini dari gerobak dari 2016. Oh. Memang dari Dari yang awal itu, Dari yang awal. di ITB. Ya di TPAD sempat udah di Sekolah-sekolah ya. di koles lagi. Sama kita masih manualan. Manualan tuh maksudnya yang espressonya ya. Jadi kan sekarang rata-rata mau kedainya kecil apa gede pasti udah pakai mesin. Rata-rata walaupun mesinnya skalanya sebenarnya rumahan, bukan komersilan gitu. Cuman daripada kita harus ke sana mendingan kita biarin aja manualan. Emang capek di baristanya paling. Kalau manual tuh gimana kak prosesnya? Manual itu kita Dari pakai biji kopi gitu. dari biji kita giling halus, ada namanya espresso. Pakai espresso. Udah tinggal masukin ke porta filter, kita press jadi sari kopinya. Oh, ya, gitu. Kalau mesin bedanya? Kalau mesin kan dia tinggal pencet. Langsung jadi. Jadi dia udah ada tangki air di belakang. Tangki air di belakang tinggal masukin porta filter taruh, udah tinggal pencet pasti keluar filter. Itu keunikan ya, salah satu contoh Salah keunikan. satu contoh keunikannya di situ. Mungkin selama usaha ini di berapa tahun sih kak? Ini dari 2016 sampai sekarang. 2016 sampai sekarang berarti hampir 10. Kurang lebih Bulan November. Kendala apa sih yang benar-benar besar gitu, terbesar yang pernah dijalanin? Yang bikin agak terpuruk lah. Kami agak terpuruk. Sebelum Covid sih karena kita masih sama-sama muda sih ya, masih sama-sama pengen ekspor segala macam, yaitu kendalanya kontak-kontakan sesama teman ego sesama teman, jadi memang akhirnya pasang surut ya. Sebelum Covid itu memang agak tinggi, memang penjualan pun sedikit, menurun, kebutuhan kita terus ada, baru sama-sama lulus saat itu. Berarti dimulai itu dari semester berapa sih kak usahanya itu? Ini hitungan semester Pas awalnya banget. Semester 5 semester ya, tahun kelima nanti semester 10. Oh berarti kak, Iya semester 10-an, semester 10. Memang lagi skripsi, kami berempat tuh lagi skripsi lagi semua. skripsi sambil nyusun gitu. Ya sini Presiden gitu ya. presiden sama Covid lah, satu lagi pasti kan. Kalau Covid dampaknya karena memang online kita nggak terlalu masif, jadi memang agak sangat. Aku sempat nyoba online. Ada sampai sekarang masih ada kok, cuma memang kita nggak eksisin di online-nya karena belum ada yang megang full. Kalau sekarang hitungannya karena belum ada yang megang full. Kalau dulu sebelum kita pindah ke dapat investor itu lumayan online-nya. Jadi cuman pas sudah 3 bulan kita berhenti operasional sementara, online semua hilang. Jadi online-nya tuh berbentuk minuman yang udah jadi gitu. Di Gojek Gojek doang. waktu itu.
Kalau sekarang ada nggak platform online-nya Kak sini buat Japri Coffee? Di Gojek apa gitu, Iya, gitu. ada. Oh, Di ada. Gojek ada, di Grab ada, cuman yang masih sering ada penjualan di Gojek sih. Mungkin bisa cara tahu cara bersaing dengan kafe-kafe lain Kak, Cara dengan bersaing beredarnya brand-brand Soalnya misalkan kan yang banyak kafe-kafe gitu kan. sih. bahkan menawarkan harga yang lebih murah mungkin. Gimana sih cara tetap bertahan? Apakah Bertahan tetap konsisten rasa sih. Rasa. Rasa pasti salah satunya itu, sama apa namanya, kedekatan dengan pelanggan ya sih itu salah satunya. Jadi memang saya di sini kan sama yang lain, deh kita apa namanya, kalau ada yang ada misalnya dia mau Japan, apalagi dia mau manualan ya, apalagi dia mau manualan, kita jelasin ini kayak gini, notnya kayak gini, coba nanti dites, nanti kita kasih, udah kita kasih ke dia, ntar kita tanya gimana kak rasanya, sama nggak sama notes, walaupun memang itu adalah sebuah brainstorming bahwa lo harus ngerasain ini gitu loh, sebenarnya mulut kita ini beda semua gitu rasanya apa. Cuman karena memang sudah ada pakem di rasanya, jadi biar dia juga, biar kita ngobrol juga sama dia gitu. Jadi memang akhirnya adalah konsistensi rasa, konsistensi jam buka juga salah satunya sebenarnya, sama apa namanya, berbau sih sama pelanggan. ini nggak sih Strategi. target utama dulu nggak sih? Target utama Kakak pelanggan, bangun. customer, customer. customer aja. Ada customer, Mungkin mahasiswa nggak sih, Kak? mahasiswa. Ada privilege dekat kampus gitu Iya, ya. karena memang dari dulu kita nyarinya dekat kampus Iya. dan memang target mahasiswa. Karena kalau untuk pekerja kan tempat, balik lagi ke tempat, karena mereka butuh yang nyaman gitu. Sunyi, sebenarnya sunyinya udah dapat, cuman Iya, kadang sunyinya mereka dapet. mungkin karena belum ada tempat ber-AC atau segala macam, jadi emang agak kurang kalau kerja di sini. Paling pun ada masih orang-orang wih. Mungkin yang tadi dimulai dari mana? Media platform awal banget itu. Kayaknya dari itu nggak sih Kak, status WhatsApp itu nggak sih? Atau enggak? Udah nggak ke situ? Enggak sih kita. Oh enggak, berarti Enggak. langsung Instagram. Langsung Instagram ya. Official. Official langsung bikin, ya udah dari situ baru setiap pelanggan yang datang, jadi kita suruh, kita ngadain promo tapi buat harus kalau aplikasi dulu gitu. Ini kayak gitu sih, standar biasa orang pada buat usaha di awal kan. Kayak gitu. Teman jeleknya akun yang dulu itu udah kebanet sebenarnya, Itu gara-gara apa tuh Pak? umur. Jadi sempat waktu itu kan ada apa sih, pengaturan baru dari Meta lah ya. Dan itu kan umur itu harus di atas 18 tahun kalau nggak salah. Kan waktu itu Japri buatnya kan di 2016. Belum cukup umurnya, jadi kebanet. Kebanet nggak bisa dibalikin. Dia 2 kali kebanet, sekali habis itu dibalikin, yang kedua nggak bisa lagi. Ini itu sayang karena hampir 2000 kok pengikutnya, cuma dan organik, alhamdulillahnya masih organik 2000 Tapi itu. itu berpengaruh nggak Kak ke operasional atau apapun itu? Lumayan sih, insight orang juga ya agak berkurang, terus juga memang dari situ kan memang udah ada apa sih namanya, target Apa tangan yang tahu? pelanggan yang tahu Yang ya, mantap apalagi juga, ya, apalagi kan pelanggannya itu dari pelanggan yang di ITPAD, dari yang Kampung Gunung ya, dari situ mereka tuh tahu, cuman akhirnya dan mereka pun tahu informasi-informasi itu di betul. Kadang itu mereka bilangan informasi. ya, kadang mereka masih datang soalnya waktu di ngurus salin pas belum ke Bennett, kayaknya mereka masih datang. Dan sampai di sini udah banyak yang nggak tahu jadinya, karena di sini udah IG-nya baru lagi. Lumayan benar-benar dari nol lah. Iya. Harga itu 4 berarti Iya. habis Instagram Benar. langsung TikTok. Jadi Instagram kita TikTok. Iya, langsung TikTok sih. Strateginya apa kalau di TikTok Kak? Kayak ngeliatin video apa aja? Nah, di TikTok saya belum main banyak malah. Belum terlalu aktif. ngedalamin. Jadi emang paling beberapa kali buat di TikTok itu apa sih namanya, konten berbayar ya, biar dilihat dalam jarak berapa jauh, berapa orang gitu kan, targetnya dia buat di view berapa orang, di like berapa orang, paling di situ sih, baru belum yang benar-benar
ngedalamin buat bikin videonya segala macam belum. Nyiapin konten-konten Belum. paling ganti suasana gak sih? Kenapa Hmm, gak sih? Pakai paling lagu, gitu. back sound Iya gitu. paling gitu. Sama terakhir terakhir pernah ada dari Irfan siapa gitu, dia vlogger, food vlogger, Oh, review memang, dan memang konten dia sih belum terlalu besar. iya terlalu besar sih. Memang karena feedbacknya pun dia nge-review, kita ngasih makanannya aja. Jadi nggak ada uang yang harus dibayarkan gitu. Itu komunikasi awalnya gimana Kak? Itu dia penawaran sama dia. langsung. Penawaran dari dia. Kalau penawaran itu banyak sebenarnya. Oh banyak. Di IG, di DM IG itu banyak yang nawarin. Cuman memang rata-rata kan berbayar dan lumayan Mereka harganya. langsung nawarin. Iya, langsung nawarin. Yang satu ini enggak, ya udah kita coba aja, kita tarik. Tapi kadang kita pernah nanya juga ke video vlogger juga kopi. Dia sih katanya pengen datang, cuman sampai sekarang belum datang. Dia khusus kopi doang sih biasanya. Keuangan kali ya Kak? Boleh, Agak sedikit Agak sedikit sensitif. kalau ngomongin nominal, Keuangan. tapi aku gak kasih nominalnya Kak. Aku mau nanyain lanjut ya. Kayak dari biaya operasionalnya gitu. Kira-kira penghasilan dari Japri Coffee itu bisa nutupin nggak, dan kakak dapat laba nggak dari penghasilannya? Misalnya untuk menutup gaji karyawan, Untuk gaji karyawan sama istri, segala kayak macam ya. gitu. Iya. Kalau itu sih alhamdulillah sampai sekarang masih. Jadi nggak ada backup dari manapun, nggak ada backup dari misalnya ada salah satu investor yang backup itu nggak. Masih murni semua Dan dari tetap Japri berlaba. dan tetap berlaba sampai sekarang masih sih. Cuman memang kalau misalnya ada kebutuhan buat bangunan tiba-tiba itu saya masih minta. Iya. Karena memang persiapannya itu paling buat alat, depresiasi tempat, sama buat bayar tempat. Dan ini walaupun punya dia, teman kita harus tetap ada pembayaran. Jadi kalau untuk ke backup semua sih alhamdulillah. Tapi ada nggak Kak? Kayak suatu saat yang benar-benar udah nggak kekontrol, bahkan jadi nggak ada laba gitu, minus. Kalau minus sih enggak, Oh, nggak pernah cuman selama ini. dikit. Oh, dapetnya dikit banget. Tapi menutup biaya gajinya kayak gitu. Yang penting nutup dia gaji dulu. Jadi kalau buat saya sama yang lain pas sharing itu masih agak dikit, yang penting gaji anak-anak kebayar dulu. Tapi belum Gitu pernah sih. sampai chaos banget gitu. Iya belum. Itu kalau lagi ada acara, kalau misalnya kayak biasanya per tahun kita ngadain acara, itu ulang tahunnya Japri. Jadi kalau emang persiapannya mepet, pengeluarannya emang agak banyak gitu, dan itu memang banyak pun nggak banyak, kecuali kita ngesiapin dari 2 bulan sebelumnya waktu depan juga itu lumayan. Ulang tahun Japri itu apa Kak? Jadi Kita bikin biasanya acara apa? beda-beda sih, kadang musikan doang. Di situ ya Kak? Ya di sana waktu itu bikin exhibition buat foto sama live mural. Apa? Live mural kayak mural tau nggak? Iya kayak gitu. Oke, kalian lihat di sana tuh ada gambar di pojok. Iya. Nah itu live mural kemarin tahun 2022, 23. Berarti per tahun rutin perayaan ulang tahun. Per tahun rutin, baru tahun kemarin doang ya enggak. Oh, kenapa tuh Kak? Kalau tahun kemarin itu karena saya lagi sendiri megangnya. Waktu tahun-tahun kemarin kan saya berdua megangnya operasional, karena kemarin saya udah mulai sendiri megang operasional, jadi agak keteteran. Kalau ngarepin mereka, takutnya mereka juga bingung, takutnya mereka juga jadi beban, ya udahlah. Berarti kalau acara besar gitu yang dikaitin tuh yang penting itu yang empat itu, misalnya investor sama yang inti-inti gitu. Iya, yang inti-inti, yang sekiranya ada backup dari dia, saya berani. Kalau nggak ada ya ntar udah. Gitu. Lagi. Iya Kak, makasih banget udah mau tanya-tanya. Terima kasih juga, maaf kalau ada yang salah-salah. Mungkin sekian video wawancara kita dengan Kak Faisal selaku owner dari Japri Coffee, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Faisal karena mau dan bersedia untuk kita wawancarai. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak.